orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum tahun 900-an itu tidak terlalu banyak. Sejak tahun 1850-an baru mulai banyak orang-orang Hadramut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramut. Karena apa? Yang pertama karena kehidupan di Hadramut sangat susah. Apalagi Hadramut dulu dijajah sama Inggris, sehingga banyak orang-orang Hadramut yang keluar. Bukan cuma ke Jawa, mereka juga ke Amerika, kemana. Mereka pokoknya meninggalkan negerinya karena faktor politik negeri dan ekonomi. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia, dan di Indonesia ada dua grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun, mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka ngaku mereka keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Kita akui itu. Sebagaimana Ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain bahasa lama. Lalu ada orang ngomong sama anak, ente bukan bahasa lama. Kata, lebih tahu ente apa ana dengan nasab ana? Ya ana lah. Makanya alul ba'alwi yang mereka mengaku alul bait, ya sudah. Kita nggak boleh mendustakan. Kecuali ente punya bukti mereka bukan alul bait. Mereka ngaku alul bait, ya kita katakan ente alul bait. Dan ada ketentuan, aturan-aturan menjadi keluarga Rasul SAW. Nggak boleh makan zakat, itu menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada aturan. Yang datang ke Indonesia dua, dari Alawiyun dan dari Masyaikh. Lalu kalau kita bicara orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut Qabail atau Gabail. Mereka adalah hamalatus silah, tukang perang. Gabail ini ya pokoknya mereka perang, nguasain mana itu disebut Gabail. Yang kedua ada at-tujar, pedagang. Mereka yang kerjanya ya pedagang orang-orang fulus. Yang ketiga az-zurra wal fallahu, para petani. Ada lagi yang di bawah mereka. Yang ke Indonesia ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka Gabail datang ke Indonesia, ada yang Ahlul Bait datang ke Indonesia, ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia, datang ke Indonesia mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka di Indonesia. Cuma tetap Ba'alwi, mereka menjadi tokoh agama. Jarang dari orang-orang Arab Masyaikh ini jadi tokoh agama. Seakan-akan hanya milik mereka. Datanglah ke Indonesia, mereka kumpul di Indonesia. Jadilah orang-orang Arab sekarang untuk melihat itu yang tersisa. Jumlah orang Arab di Indonesia itu ketika Anda nulis ini, jadi 8 tahun yang lalu, itu di koran Ar-Riyadh, Insya Allah disebutkan jumlahnya 5 juta orang Arab yang di Indonesia. Yang di Hadramut nggak sampai 2 juta atau 3 juta. Yang di Indonesia lebih banyak orang, karena yang di Hadramut banyak keluar. Kemudian Syekh Ahmad Surkati, beliau berulang kali dalam kitabnya, ini kitab yang tulisan tangan beliau, insya Allah bukan beliau yang tulis tangan, beliau mengimlakkan kepada muridnya ketika perjalanan. Judul kitabnya ini Ithaful Ibad. Ini kitabnya Syekh Ahmad Surkati. Ithaful Ibad bitafnidi maza'inil Haddad. Ini kitab dialog dengan Al-Haddad, salah satu dari tokoh Alawiyyin. Beliau mengatakan nih dalam kitabnya, "Falyalam Alawi Al-Haddad wa amsaluhu," hendaklah Alawi Al-Haddad dan yang semisal dengan Alawi Al-Haddad. "Anni," kalau aku nih, "lastu minal ladzina yukhawwafuna bismi ahli sunnah wala bismil jumhur."
Aku bukan termasuk orang yang bisa ditakut-takutin dengan ahlus sunnah, jumhur ulama. Wah, aku nggak perlu ditakut-takutin dengan ucapan-ucapan seperti itu. Walakinni minal ladzina yukhawwafuna bismi sunnah sahihah wa muhkamil kitab. Tapi aku adalah orang yang perlu ditakutin dengan sunnah yang benar dan kitab yang jelas, Al-Quran Karim. Kalau mau nakut-nakutin jangan pakai omongan, ente menyelisihin ini, enggak. Kalau ente ada sunnahnya, ente bisa takut-takutin Ini Syekh Ahmad Surkati. Wa ahlu sunnah fi nadhari, kata Syekh Ahmad Surkati, dan ahlu sunnah menurutku, man ya'tamiduna ala kitabillah wa sunnati rasulih sahihah. Ahlu sunnah itu adalah orang yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah yang benar, sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Faman ja'ana, ini Syekh Ahmad Surkati ngomong dalil udah. Faman ja'ana bi ghairi hujjatin thabitatin minhuma, siapa yang datang kepadaku tanpa dalil yang jelas dari Quran dan sunnah, fala qimata li kalamihi indana fil umuri diniyah. Omongan dia untuk urusan agama nggak ada nilainya buat kita. Kalau sudah menurut ana, menurut kita orang, menurut sudah jangan. Siapa juga nggak mau. Kita ini urusan agama, jangan menurut ente, jangan menurut nenek ente, jangan. Ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini urusan agama. Syekh Ahmad Surkati nggak perlu ente takut-takutin ente menyelisih ahli sunnah. Syuf, kalau sunnah yang mana sih? Jumhur ulama yang mana? Kalau memang benar anda menyelisihin, anda akan tinggalkan. Tapi kalau segera ditakut-takutin, banyak orang suka ngomong-ngomong seperti itu. Kata Syekh, walau kana mil al-ard, walaupun ucapannya itu sepenuh bumi, tapi kalau nggak ada kitabullah, nggak ada sunnah Rasul, aku nggak terima. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Fahasbunallah wa hasbuhu wa indallahi tajtami'ul khusum. Cukup Allah sebagai penolong kita dan penolong dia, dan nanti kepada Allah akan bertemu tuh, berjumpa orang-orang yang ribut. Para jamaah, Syekh Ahmad Surkati benar-benar mengajak kepada sunnah Rasul SAW. Tapi ingat, beliau bukan maksum. Beliau hidup di masa yang ulama sangat sedikit pada waktu itu. Ada pendapat-pendapat beliau yang dikritisi oleh ulama lain, iya, ada. Dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau. Beliau tetap mengatakan prinsipnya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita akan lihat bagaimana beliau mengajak kepada pemahaman salafus saleh. Kalau bicara pekerjaan Syekh Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Surkati pernah jadi guru di Al-Irsyad dan pernah dikeluarkan sama orang Al-Irsyad. Syekh Ahmad Surkati itu ketika ribut sama Ba'alwi, penyebab berdirinya Al-Irsyad ini, Syekh Ahmad Surkati pada waktu itu ke Solo. Dia ditanya, ada perempuan syarifah, perempuan dari golongan Ahlul Bait menikah dengan selain syarifah. Dia katakan sama orang Cina Muslim. Ditanya Syekh, sah enggak pernikahan? Kata Syekh, kalau persyaratannya terpenuhi sah. Ributlah. Nanti gimana bilang sah? Dia itu harus minta izin sama semua Alawiyin. Baru kalau semua Alawiyin mengizinkan dia menikah, baru boleh. Karena hak nasabnya itu hak semuanya. Akhirnya Syekh pulang dari Solo ke Jakarta, mulai ada perubahan di orang-orang Alawiyin. Syekh nggak disapa, sampai akhirnya Syekh mengundurkan diri. Padahal yang datangkan Alawi. Ketika Syekh mau pulang, disebutkan Syekh lagi duduk di stasiun, ketemu sama Nagibul Arab, Umar Manggus. Ada kapten Arab yang ada di Jakarta, namanya Umar Manggus. Umar Manggus ini melihat Syekh, "Ente kenapa?" kata dia. "Antum kalau tahu kondisi orang Arab pada waktu itu." Umar Manggus itu pernah ketemu sama salah satu habaib. Dia itu kapten Arab di stasiun. Katanya, ini salah satu habaib, itu cium tangan. Kata Umar Manggus, "Beb,
Nanti ente di rumah anak kasih 10 kali sebulan. Tapi di sini banyak orang, masa anak syirik? Dan itu dipraktekkan di Madaris Alawiyin. Syekh Ahmad Surkati, salah satu penyebab dia keluar juga, ada 2 orang dari keluarga siswa di madrasah di Jamiatul Khair ini ngomong, Syekh, anak punya usul, Syekh. Kata, apa usul nanti? Anak kepingin jadi nanti itu yang bukan Alawiyin kalau pagi mau masuk sekolah itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiyin. Kata Syekh, ente ngomong kayak gitu, marah Syekh. Sempat emosi, tapi sama ustaz yang lain diam-diam diademkan ya, didinginkan. Akhirnya Syekh alhamdulillah menerima, beliau berusaha untuk memperbaiki, tapi akhirnya beliau keluar juga, diterima oleh Umar Manggus. Kata Umar Manggus, Syekh, kau nggak usah pulang, kita bikinkan madrasah, nama madrasahnya Madrasatul Islah wal Irsyad. Tuh madrasah yang pertama. Tahun berapa Irsyad berdiri? Jemaah 1914. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman, ya Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina, berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Muaz bin Jabal, sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing, dia gendong anak unta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman, berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Samad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib. Saya enggak Habib karena saya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ustaz keturunan Nabi apa? Nabi Adam. Yang enggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Kalau gede King Kong.
Bukan kata saya, yang ngomong begitu adalah Charles Darwin. Kata Charles Darwin, nggak ada nabi-nabi itu bohong, itu nggak ada itu. Dunia ini awalnya air semua, dunia ini air semua, tapi karena disinari matahari jutaan tahun, akhirnya buminya muncul, karang-karang muncul, itulah menjadi pulau-pulau, benua-benua. Akhirnya ikan itu berevolusi naik ke atas jadi monyet. Karena panas, maka dia berbulu, tumbuh bulu. Maka dulu waktu sekolah, teman saya bilang, "Mat, kau ini evolusi yang belum selesai," karena saya berbulu. "Diam kau monyet," saya bilang. Kata dia berevolusi jadi monyet, jadi makhluk purba, lalu jadi sekarang. Sebenarnya untuk mematahkan argumentasinya mudah aja. Terus habis ini jadi apa lagi? Kenapa berhenti? Kenapa nggak berkelanjutan evolusi? Terbantahkan itu semua. Kita bukan dari monyet, kita ini dari surga. Transit sebentar ke Bandung, habis itu kembali ke surga lagi, insya Allah. Pede sekali Ustadz ini. Loh, orang masuk neraka aja pede sekarang. Banyak yang bilang, saya akan masuk neraka dengan artis-artis, akan show di sana. Masa kita nggak pede masuk surga? Kita akan diundang Allah masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ketika masuk ke surga, apa kata Allah? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itulah maka kita katakan salamun qaulam min rabbir rahim. Bersama di Masjid Darul Muhsinin, bersama di surga Jannatul Firdaus.